Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita akan mentoring lagi tentang audit current bisnis yang terakhir. Apa itu? Setelah kita belajar tentang bagaimana 8 tools audit current bisnis yang pertama, mulai sejarah, karyawan, pasarnya, asetnya, dan seterusnya, organisasi karyawan, hingga kemudian product and value proposition. Lalu kita belajar juga tentang bagaimana kita merange problem dan menguji apakah problem dan target yang akan kita kerjakan merupakan apakah pekerjaan yang kita rencanakan betul-betul layak menjadi target organisasi. Kini yang terakhir, kita akan membuat harapan dari proses yang akan kita kerjakan nanti. Harapan ini penting sebab begini, kalau kita nggak makan selama 1 bulan, kalau misalnya kita tidak makan, kita bisa tahan selama 1 minggu. Kalau kita nggak minum, kita bisa tahan selama 1 hari. Tapi kalau kita tidak punya harapan, maka detik itu juga kita mati. Nah, harapan ini penting. What do you expect? What do you expect? Apa yang Anda harapkan? Apa yang menjadi ekspektasi Anda setelah Anda belajar berbagai macam hal yang telah Anda pelajari tadi, mulai dari fundamental bisnis, kemudian audit current bisnis, 8 toolsnya ditambah dengan range problemnya, menguji apakah rencana Anda betul-betul layak menjadi target organisasi. Lalu Anda buat 4 hal, ya. Now, apa kondisi saat ini? What do you expect? Ada 4 hal nih. Yang pertama adalah what now? Apa yang terjadi sekarang? Apakah betul-betul itu menjadi target organisasi? Di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Apakah betul-betul kita pengen punya apoteker pendamping? Apakah betul-betul kita perlu membangun layout atau apotek yang baru? Apakah betul-betul kita memerlukan aset tambahan atau layanan delivery order? Kemudian yang kedua, what's better? Apa yang lebih baik? Ya, apa yang lebih baik yang akan kita kerjakan dari apa yang sudah ada saat ini? Apakah layanan delivery kita sebelumnya udah ada ya misalnya, lalu apa yang akan lebih baik? Mungkin layanan deliverynya akan gratis, atau pada 3 km pertama biayanya flat Rp3.000 misalnya. Terus apa yang baru? Layanan apa yang baru? Oh, yang baru mungkin tentang online. Nah, saya pengen punya online nih, channel online supaya pasar saya lebih banyak, misalnya begitu. What's next? Apa selanjutnya? Oh, selanjutnya saya pengen punya layanan home pharmacy care. Nah, keempat hal ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan audit current business pada periode berikutnya. Jadi, saya sangat menyarankan audit current business itu dilaksanakan bukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Tidak juga sering-sering sih, misalnya 6 bulan sekali. Setelah 6 bulan, Anda mau ngapain? What do you expect lagi? Apa yang saat ini sudah terjadi? Apa yang lebih baik? Apa yang baru yang bisa saya tingkatkan? Dan apa yang bisa saya lakukan ke depan? Nah, what do you expect atau empat hal ini menjadi dasar kita melaksanakan audit current business di periode berikutnya. Apakah sesuatu yang baru yang kita rencanakan sudah bisa dilaksanakan? Apakah hal yang lebih baik yang kita inginkan tadi, misalnya delivery ordernya menjadi lebih terjangkau, apakah betul sudah bisa dilaksanakan? Kalau belum, apa hambatannya? Lalu, apakah kita betul-betul sudah siap memiliki layanan home pharmacy care? Nah, itu yang akan kita pikirkan di masa yang akan datang. Dan sekaligus, audit current business ini menjadi bahan untuk analisa berikutnya, yaitu audit kompetitor. Jadi kalau kita belajar tentang research and development ya, atau mengenal diri kita sendiri, sebelum kita bicara soal strategi macam-macam, kan kita harus tahu dulu modal kita sebenarnya gimana. Nah, ini audit current business. Yang kedua, setelah kita tahu modal kita seperti apa, kita tahu modal orang lain kayak gimana gitu. Berarti audit kompetitor. Jadi setelah ini nanti kita belajar tentang audit kompetitor. Bagaimana posisi kita dibandingkan kompetitor-kompetitor yang ada. Nanti kita akan dihadapkan pada 2 pilihan. Apakah kita akan menimbun atau meratakan lembah, atau kita akan meninggikan gunung. Kita sudah punya
kekuatan saya misalnya di Apotek NH adalah home pharmacy care. Saya mau meninggikan home pharmacy care ini, atau saya akan meratakan lembah. Saya punya kekurangan saya di bidang layout, lokasinya yang tidak terlalu bagus. Apakah saya akan meratakan lembah supaya lokasi saya bagus sama seperti dengan kompetitor, atau saya memilih untuk meningkatkan kemampuan saya, capability saya, exploiting network saya di bidang home pharmacy care. Itu contoh yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman menyelesaikan audit karir bisnis menuju audit kompetitor. Di pekan berikutnya kita akan belajar tentang audit kompetitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.